Tidak lagi meraih popularitas di dunia hiburan, sejumlah artis memutuskan untuk mencoba peruntungan baru dengan terjun ke dunia politik. Beberapa alasan mendasar bagi langkah ini antara lain keinginan untuk berkontribusi lebih baik, bertransformasi ke jalur yang lebih positif, ataupun karena melihat peluang untuk membawa perubahan melalui keikutsertaan dalam kehidupan politik. Dengan modal keberanian dan popularitas yang mereka miliki, beberapa artis ini rela menjual aset dan bahkan menggunakan tabungan pribadi untuk mendanai kampanye mereka sebagai calon wakil rakyat. Namun, terbukti bahwa memiliki popularitas dan dana yang cukup tidak selalu menjamin kesuksesan di dunia politik. Beberapa dari mereka diprediksi akan menghadapi kegagalan dan harus menerima kenyataan bahwa impian untuk menduduki kursi di Senayan harus dikubur. Jika sebelumnya komedian Komeng meraih suara terbanyak mewakili DPD Jabar pada pemilu lalu, ada juga beberapa selebriti yang gagal nyalek. Ini dia ulasannya. Aldi Taher. Aldi Taher, seorang artis yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, mengalami kegagalan dalam perjalanannya. Ia mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI Dapil 7 Jawa Barat melalui Partai Perindo. Namun, harapannya untuk duduk di gedung DPR pupus setelah partainya tidak berhasil mencapai parliamentary threshold atau PT sebesar 4%. Meskipun Aldi Taher berhasil meraih suara sebanyak 16.542 hingga akhir pekan ketiga Februari 2024, namun jumlah tersebut tidak cukup untuk membawanya ke parlemen. Meski demikian, Aldi Taher menunjukkan keteguhan hati dan kesiapannya untuk kembali mencoba peruntungan pada pemilu 5 tahun mendatang. Tidak hanya fokus sebagai calon legislatif, Aldi Taher juga memiliki rencana untuk mengikuti pemilihan kepala daerah atau pilkada yang konon akan diselenggarakan serentak pada November 2024. Sebelumnya, Aldi telah mencoba terjun dalam kontestasi pemilihan gubernur atau pilgub Sulawesi Tengah dan Sumatera Barat. Namun, upayanya di Sulawesi Tengah tidak mendapatkan dukungan dari partai, sedangkan di Sumatera Barat ia gagal diusung oleh poros baru yang dipimpin oleh Golkar, Nasdem, dan PKB yang lebih memilih mendukung pasangan Fahrizal Genius Umar. Andika Mahesa. Penyanyi dan vokalis kangen band yang dikenal dengan nama Andika Babang Tampan turut serta meramaikan dunia politik sebagai calon legislator. Andika mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat di Dapil Lampung 1. Namun, hingga pekan ketiga Februari 2024, perolehan suara sementaranya hanya mencapai 5.522. Melihat jumlah suara yang terbatas bagi musisi yang telah mengalami 5 kali pernikahan tersebut, peluangnya untuk mendapatkan kursi senator menjadi sangat kecil. Meskipun ia berusaha mewakili kampung halamannya, tampaknya masyarakat belum sepenuhnya mengenal sosok pria berusia 40 tahun tersebut. Dengan adanya kemungkinan kegagalan dalam pencalonan Andika sebagai anggota legislatif, tampaknya fokusnya akan kembali tertuju pada karir musiknya bersama kangen band. Giring Ganesa. Giring Ganesa, ex-vokalis band Niji dan mantan ketua umum PSI, sebenarnya memiliki peluang untuk berhasil menduduki kursi di Senayan jika dilihat dari perolehan suaranya, dengan mencatatkan suara terbanyak sebanyak 14.794 hingga 25 Februari. Giring mencalonkan diri di daerah pemilihan Jawa Barat 1. Sayangnya, karena partai PSI tidak berhasil melewati ambang batas parlemen, peluang Giring untuk masuk ke Senayan menjadi sangat tipis. Dengan real count yang dilakukan oleh KPU per 24 Februari, PSI hanya mampu memperoleh 2,54% suara, jauh di bawah ambang batas yang diperlukan untuk mendapatkan kursi di parlemen. Keberhasilan Giring Ganesa di dunia politik tampaknya terhambat oleh kondisi partai yang mewakilinya. Informasi ini diambil dari sumber yang dapat dipercaya seperti Suara dan CNBC Indonesia. Norman Kamaru. Tentu kita masih ingat dengan Norman Kamaru, seorang polisi yang menjadi viral berkat joget Caya-Caya pada tahun 2011. Setelah tidak lagi menjalani karir sebagai polisi, ia sempat mencoba peruntungan di dunia selebritas, berbisnis bubur Manado dan dikabarkan melakukan hijrah. Kabar terbaru pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Norman Kamaru tengah bersiap-siap untuk menjadi wakil rakyat di tingkat pusat. Ia mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau caleg untuk PKB Dapil Gorontalo.
Sayangnya, popularitasnya yang bersumber dari aksi-aksi di masa lalu tidak mampu membawa banyak suara. Norman yang bernama asli, Norman Kamaru, mencatatkan dirinya sebagai caleg PKB Gorontalo dengan perolehan suara terendah. Hingga 1 pekan setelah pencoblosan, suara yang diperolehnya tidak mencapai angka 2.000. Setelah mengalami pemecatan dari kepolisian, kesulitan mendapatkan pekerjaan di dunia keartisan, kegagalan dalam kehidupan rumah tangga, dan gulung tikar usaha kuliner, Norman Kamaru sekali lagi menghadapi kegagalan dalam mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Kita doakan semoga Norman Kamaru yang telah menunjukkan ketegaran dan semangat untuk terus mencoba dalam berbagai usaha dapat menemui ujung kesuksesan suatu saat nanti. Dede Sunandar. Komedian yang memutuskan untuk mencoba peruntungan sebagai calon legislatif pada pemilu 2024 tampaknya mengalami hasil yang jauh dari harapan. Meskipun berusaha dengan tekun, perolehan suaranya terbilang minim. Dede Sunandar mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Perindo dan hingga saat ini ia hanya berhasil meraih 11 suara yang hampir dapat dipastikan tidak cukup untuk mendapatkan kursi di Senayan. Untuk mencukupi modal pencalonannya, komedian berusia 33 tahun ini bahkan harus menjual 2 unit mobilnya. Meskipun mengalami kekecewaan, Dede Sunandar menyatakan bahwa ia menerima kegagalan tersebut dengan ikhlas. Saat ini dengan popularitas yang tidak sebesar di dunia hiburan, Dede Sunandar memutuskan untuk mengalihkan fokusnya dengan membuka bisnis minuman yang diberi nama Es Teh Manis Pak Dewan. Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo adalah salah satu artis yang juga terancam gagal berkantor di Senayan pada musim pemilu 2024. Vicky Prasetyo baru memperoleh 2.047 suara sebagai caleg DPR RI Jabar 6, Perindo hingga akhir pekan ketiga Februari 2024. Tak hanya perkara suaranya yang minim, namun seperti diketahui, partai pengusungnya yakni Perindo juga beroleh suara di bawah ambang batas parlemen 4%. Demi bisa masuk parlemen pusat, kekasih Marshanda ini sampai harus membongkar tabungannya untuk logistik kampanye. Padahal tabungan itu sedianya untuk kebutuhan menikah hingga merenovasi rumah. Meskipun gagal dan boncos, Vicky tak mau meratapi kekalahannya. Gagal di Pileg, Vicky kini menatap ajang pilkada yang kemungkinan kembali diikutinya. Gilang Dirga. Hasrat Gilang Dirga untuk melaju sebagai wakil rakyat sepertinya harus terhenti setelah perolehan suaranya berada di luar ekspektasinya. Berdasarkan perhitungan suara sementara tertanggal 22 Februari 2024 di laman KPU, Gilang Dirga hanya meraup 1.469 suara. Gilang Dirga diketahui mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI Dapil 1 Jakarta Timur dari Partai Persatuan Pembangunan. Meski sempat kesal dan tak percaya dengan perolehan suaranya, ia mengaku tak punya alasan untuk tak menerima hal tersebut. Walau sempat curiga ada kecurangan, namun kini ia mengaku ikhlas walau tetap menunggu pengumuman resmi dari KPU. Krishna Mukti. Aktor dan presenter Krishna Mukti sepertinya lagi-lagi harus gagal kembali ke Senayan pada periode 2024-2029. Maju sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem di Dapil Jawa Timur 1 yang terbilang sangat tinggi. Krishna Mukti hanya mampu mendapatkan jumlah suara sekitar 3.000-an saja. Pada 2019, dari partai yang sama, ia juga urung melaju ke Senayan setelah menghabiskan dana miliaran rupiah. Namun begitu, saat diusung oleh PKB pada pemilu legislatif 2014, ia berhasil. Angela Tanusudibjo terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 7. Chef Arnold. Arnold Purnomo yang terdaftar sebagai caleg Perindo juga terancam gagal ke Senayan secara telak. Seperti Krishna Mukti, Arnold juga bersaing di dapil panas, yakni Dapil 1 Jawa Timur. Di wilayah ini, ia harus bersaing dengan petahana dan sejumlah nama tenar, mulai dari politikus, artis, aktivis, purnawirawan jenderal, hingga Crazy Rich. Tak hanya faktor itu saja, dari hasil perhitungan suara sementara, juri MasterChef Indonesia itu hanya memperoleh 3.794 suara. Suara Arnold juga masih tertinggal jauh dari yang juga ikut bertarung di Dapil Jawa Timur 1. Alasan lain Arnold terancam gagal adalah perolehan suara sementara Perindo yang kurang dari 4%.
Vena Melinda. Jika sang anak, aktor Farel Bramasta berpeluang lolos ke Senayan lewat PAN pada Pilcaleg 2024, sayangnya sang ibu, aktris senior Vena Melinda gagal meraih satu kursi wakil rakyat. Pada pemilu 2024 ini, Vena Melinda maju di Dapil Jatim 6, Putri Indonesia 1994 itu mencalonkan dirinya lewat Partai Perindo. Raihan suara Vena Melinda sebenarnya tembus 5 digit suara di Dapil Jawa Timur 6, yang mendapatkan 10.960 suara berdasarkan penghitungan terhadap 10.996 dari 12.955 TPS di sana. Namun, tak peduli berapapun jumlah perolehan suaranya, Partai Besutan Haritanu Sudibjo itu mendapat perolehan suara di bawah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Hingga pekan ketiga Februari secara nasional, perolehan Perindo dari rilis situs KPU baru mencapai 1,27%. Thorik Halilintar. Kedekatan Thorik Halilintar dengan Pinka Hapsari, cucu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, rupanya tak lain karena adik YouTuber Atta Halilintar itu maju sebagai calon anggota Dewan tingkat provinsi. Thorik Halilintar pun mendaftar jadi caleg secara diam-diam. Ia juga sempat mematenkan namanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi menjadi wakil rakyat. Thorik jadi caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dengan daerah pemilihan Jawa Barat 6. Dalam versi real count KPU hingga pekan ketiga Februari, seleb internet ini sudah mendapatkan suara 8.296. Suara itu berkisar 9% dari jumlah suara sah partai politik dan calon yang mencapai 29.478. Ia pun diprediksi gagal melaju ke kantor DPRD Jabar. Tidak semua artis meraih kegagalan merebut kursi parlemen, beberapa di antaranya adalah petahana yang kembali nyalon dan lagi-lagi berhasil merebut suara rakyat. Apakah menurutmu cukup adil jika hanya dengan menjual tampang dan popularitas, para publik figur tadi pantas untuk dipilih dan menyuarakan aspirasi kita saat mereka rapat dewan?